Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Eh, Jumpa lagi di YouTube channel Kebun Kucirila. Hari ini kita ada di kebun alpukat dan durian teman-teman. Ya, ini sebenarnya dulunya teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru menonton video saya. Jadi ini dulu saya sekitar tahun 2023 akhir bulan November, saya beli tanah ini 3 kapling kebun ini teman-teman. Terus ini isinya sudah ada alpukat teman-teman. Nah, jadi alpukat seperti ini ya. Ini alpukat. Nah, tapi tujuan utama saya beli lahan ini itu untuk saya tanemin durian teman-teman. Jadi ini lokasinya agak lumayan dekat dari rumah saya, sekitar 15 menit naik motor ya. Jadi masih di termasuk daerah Kota Pangkal Pinang. Jadi ya masih di pinggiran lah, pokoknya di daerah perbatasan teman-teman. Nah, jadi ini nantinya seiring berjalannya waktu, ketika ini pohon durian ini sudah agak besar teman-teman, maka beberapa pohon alpukat ini mungkin akan saya kurangi ya. Nah, ini dari alpukat ke durian ini jaraknya sekitar 5 meter lebih, mungkin 6 meter ada ya teman-teman. Nah, kalau yang ke sana itu nggak ada, mungkin sekitar 4 meter atau 5 meter. Nah, makanya nanti pohon-pohon alpukatnya ini akan saya kurangi ya teman-teman, karena memang tujuan saya beli lahan ini untuk saya tanami durian. Alasannya apa? Ya jelas, yang pertama saya lebih suka durian ya teman-teman daripada alpukat. Dan juga durian yang saya tanam ini ada musangking teman-teman. Kemudian itu ada bawor. Dulu di sana itu saya tanam cumasi, tapi sudah saya cabut karena gagal bertumbuh dan berkembang ya teman-teman. Kemudian yang di sana itu ada super tembaga, nanti kita review satu-satu teman-teman. Dan juga rencananya di sebelah sini nanti teman-teman yang bekas cumasi itu agak ke sana lagi, itu akan kita ganti dengan duri hitam teman-teman ya, duri hitam satu. Nah, mungkin nanti di sini masih bisa satu lagi teman-teman ya. Alpukatnya nanti akan kita eksekusi. Untuk jarak tanamnya memang rapat teman-teman. Mungkin ini dari, tidak saya ukur ya dulu teman-teman, jadi saya asal taruh. Nah, ini dari musangking ini teman-teman ke bawor itu. Nah, ini dari sini ke sana mungkin hanya sekitar nggak nyampe 10 meter, mungkin 8 ya, 8 meter mungkin teman-teman, 7 sampai 8 meter, nggak nyampe kalau 10 meter begitu. Jadi memang agak rapat karena kondisi tanahnya ya yang tidak ini, terbatas lah. Ini saya beli dulu 3 kapling, luasannya sepertinya nggak nyampe 15-20 per kaplingnya ya. Sepertinya ya pokoknya nggak nyampe teman-teman 15-20. Kalau 15-20 aja itu sekitar 300 meter persegi ya, berarti harusnya kalau 3 kapling kan 900, tapi ini sepertinya tidak sampai. Nah, kesalahan awal waktu menanam ini teman-teman, karena di sini ada alpukat. Nah, jadi saya tanamnya agak ke tengah. Seharusnya saya bisa tanam lebih dekat dengan patok ini teman-teman. Nah, ini kan patok ya teman-teman. Nah, ya harusnya saya tanamnya di titik penanaman alpukat ini teman-teman. Saya tanam durian. Jadi dia agak agak mepet ke patok ya. Jadinya kalau saya tanamnya agak mepet ke patok, nah di ujung sini saya bisa tanam lagi teman-teman. Nah, karena ini saya tanamnya agak di tengah-tengah, akhirnya kalau saya tanam yang di sini itu mepet ya teman-teman ya, mepet sekali. Makanya mungkin nanti akan kita tanamnya agak mepet ke jalan ya, nggak apa-apa lah. Nah, ini pondok kebun kita teman-teman. Pondok kebun ini dibangun oleh 4 orang, satu keluarga lah tapi. Jadi kita patungan satu keluarga buat bikin pondok kebun itu. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja kita review satu-satu pohon durian kita ya. Bagi teman-teman yang setia mengikuti terus
channel YouTube kita, terima kasih banyak ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Semoga video saya bisa bermanfaat, terutama ya karena ini video pertanian teman-teman. Jadi kita di sini saling berbagi informasi, saling bertukar pengalaman, bertukar pikiran teman-teman ya terkait pertanian, terkhususnya durian teman-teman. Mungkin lebih tepatnya berkebun ya. Nah ini teman-teman, pohon musangking ini dulu saya tanam dengan ketinggian 1,20 meter mungkin ya. Kayaknya kalau 1 meter ada sih, tapi nggak jauh-jauh dari 1 meter, kurang lebih 1 meter teman-teman. Itu saya beli bibitnya online ya, lewat Shopee. Mungkin nanti kalau bisa saya cantumkan linknya, saya cantumkan saja. Jadi itu bibitnya kayaknya dari daerah Banyumas teman-teman, dan saya ada di Pulau Bangka ya, karena waktu itu saya tidak tahu mencari bibit di seputaran sini, di Pangkal Pinang sini. Sebenarnya ada, tapi saya waktu itu udah nggak mau repot, jadi saya langsung beli online aja gitu. Nah ini usianya teman-teman itu saya tanam di sekitar bulan Januari teman-teman, awal Januari. Jadi ini awal Januari 2024, ini bulan Agustus 2025, berarti sudah sekitar 1 tahun 8 bulan teman-teman ya, kurang lebih ya 1 tahun 8 bulan. Dulu saya tanam kurang lebih ketinggiannya 1 meter. Sekarang ini ketinggiannya sudah hampir 2 meter ya, atau sudah 2 meter sih kayaknya ini teman-teman. Ketinggiannya ya sudah 2 meter sepertinya ya. Ya ini sudah 2 meter sih kayaknya. Dan ini ditanam dengan penanaman sistem semi busut ya teman-teman, kalau saya bilang. Jadi nggak full busut, karena dulu saya tanam itu sekitar setengah media tanamnya itu tertanam di tanah teman-teman. Nah setengahnya lagi itu di atas tanah. Saya rasa masih cukup bagus ya, karena untuk kondisi kontur di tempat saya, karena ini tanahnya tidak yang berlempung menyimpan air yang terlalu lama, dan juga dia tidak kondisi ini teman-teman tuh agak miring ya tanahnya, agak lereng gini, jadi aliran airnya itu bisa cepat teman-teman. Nah ini untuk postur batangnya ya masih segini teman-teman ya, segini, belum yang begitu gede. Ini nggak tahu sih, ini mungkin sekitar 4 cm mungkin diameternya. Nah usahakan teman-teman kalau menanam pohon durian jangan sampai batangnya ini terkubur teman-teman ya. Harus misalkan ini perakaran teman-teman, nah jangan sampai dikubur di sini tanahnya, karena berpotensi nanti dia akan busuk pangkal batang dan akan terkena kanker batang ya. Jadi direkomendasikan menanamnya itu supaya ya paling nggak kalau mau memang dikubur akarnya di sini lah teman-teman. Begitu. Ini ada yang putus nih akarnya, nggak apa-apa. Kondisinya pohonnya alhamdulillah teman-teman cukup sehat. Nah walaupun ini mungkin di kamera terlihat lebih hijau ya, sebenarnya ini agak kuning, nggak tahu mungkin faktor pH tanah ya. Ini sedang full bertunas teman-teman, tunas muda. Nah ketika daun sedang bertunas muda seperti ini teman-teman, itu biasanya rawan terserang hama, entah itu serangga atau juga jamur teman-teman. Apalagi ini musimnya kemarau basah ya, itu potensi jamurnya, infeksi jamurnya itu lebih tinggi teman-teman. Maka sebaiknya ketika lagi bertunas seperti ini teman-teman, langsung disemprot dengan insek fungi ya. Supaya apa? Supaya daunnya tidak diserang oleh hama teman-teman, baik itu hama serangga ataupun jamur. Jadi pertumbuhannya bisa sehat begitu teman-teman. Dan ini posturnya kurang lebih segini ya sudah. Nanti kalau ini saya sisipkan pertama kali penanamannya teman-teman, foto perbandingannya sebagai perbandingan di usia 1,8 tahun 8 bulan teman-teman. Dan sejauh ini saya sangat puas ya, saya sangat merasa senang lah dengan penanamannya ini. Walaupun kendalanya ketika di musim kemarau teman-teman, ini
airnya susah. Airnya susah teman-teman ya. Nih, saya sampai beli air. Saya taruh tandon. Ini tetmon saya dulu pecah. Sudah berlubang bawahnya. Jadi ini saya sewa nih tetmonnya teman-teman. Jadi saya usahakan ini 1 ton ya paling tidak untuk 1 minggu lah teman-teman, menyiram 3 batang alpukat dan ada beberapa bibit di sana teman-teman ya, supaya nggak keringan. Intinya supaya tidak kering aja dan dia bertahan hidup teman-teman. Nah kendalanya di situ. Lebih baiknya teman-teman kalau teman-teman tanam pohon durian itu utamakan air ya teman-teman ya. Karena dengan air yang mencukupi, pertumbuhannya itu akan sangat bagus dan cepat sekali teman-teman ya. Setelah itu disusul dengan olah tanah, baru pemupukan teman-teman, dan juga perawatan yang jelas, penyemprotan ya. Itu penting sekali teman-teman, karena kalau tidak nanti bisa rusak ya. Ya seperti itulah tipikal durian premium teman-teman. Nah ini bawor. Bawor cenderung tidak serewel musangking teman-teman. Kalau musangking itu warna daunnya tadi agak-agak ini kuning. Nah yang bawor ini hijau teman-teman. Dia daunnya lebih pendek dan membulat ya. Nah ini bagus sekali teman-teman, daunnya ini sehat alhamdulillah. Nah kita bandingkan sama musangking ya. Kita coba petik 1 daunnya yang bagus teman-teman. Ini cukup bagus nih. Nah dia musangking tuh manjang gini ya teman-teman. Tuh dia memanjang. Ini teman-teman, kita bandingkan dengan daun durian bawor. Nah ini kalau bawor, nah ini dia lebih pendek ya teman-teman ya, dan lebih membulat. Nah, seperti ini. Kalau musangking dia lebih memanjang. Itu dari ciri-ciri daun teman-teman. Kalau dari batangnya ya, ini kan kalau bawor dia kuning ya teman-teman. Batangnya yang muda, yang tua, yang muda ya, itu dia berwarnanya coklat seperti ini. Kalau musangking teman-teman, itu dia agak merah biasanya. Mana ya? Enggak ya. Nah begini teman-teman nih. Tuh kelihatan nggak ya bedanya nih? Dia agak ada kemerahan gitu teman-teman, lebih ke marun ya merah. Nih teman-teman. Itu untuk ciri-ciri batang dan daun yang paling mudah kita kenali. Bawor ini saya tanam 1 bulan lebih muda ya, bukan lebih muda bahasanya, 1 bulan setelah saya tanam musangking ini di bulan Februari tanggal 24 kalau nggak salah teman-teman. Di ketinggian bahkan bawor ini teman-teman, bibitnya jauh lebih kecil daripada musangking. Saya tanam sekitar 50 sentian teman-teman. Karena ini bonus. Jadi dulu saya beli 2 musangking, bonus 1 bawor. Gitu teman-teman. Dan untuk sekarang ya ketinggiannya, ini sudah hampir sama teman-teman. Memang percabangannya dia musangking kita lebih bagus ya. Dia sudah lebih mekar. Sedangkan bawor ini belum begitu mekar. Karena ini sudah saya pruning beberapa percabangannya teman-teman ini. 1 ya, 2, 3 ini. Nah ini sudah saya pruning teman-teman. Sebenarnya yang paling bawah itu sudah jauh mekar teman-teman ya. Nah, tapi saya gimana ya, agak lebih seneng kalau ngelihat pohon durian saya itu tinggi teman-teman. Jadi saya wah semangat aja gitu loh ngelihatnya itu. Waduh udah tinggi gitu. Jadi ya lebih seneng ya, walaupun ini percabangannya ngipas teman-teman. Ngipas ya, tuh dari sini dia ngipas ke atas. Nah, nanti mungkin kalau memang ini sampai atas masih ngipas terus, kita akan potong pucuk teman-teman. Kita potong pucuknya supaya apa namanya, muncul batang utama yang baru, sehingga diharapkan nantinya percabangannya itu tidak ngipas teman-teman ya. Dan nah ini teman-teman ya, hebatnya bawor. Wah dia tuh teman-teman, ini udah gak nyampe teman-teman. Batang utamanya ini sudah gedenya, sudah melebihi si musangking tadi ya. Tapi memang dia ini ya,
cus langsung ngerucut kecil gitu. Tapi di sini yang gendut lagi teman-teman. Ini sudah mantap sih. Di usia 1 tahun 7 bulan ya. Kita lanjut lagi teman-teman ke super tembaga. Ini kayaknya habis dibersihin sama bapak saya ini teman-teman. Nah, ini super tembaga. Untuk karakteristik daunnya yaitu hampir mirip sama musangking, dia manjang teman-teman. Saya ambilkan satu. Jangan diambil lah, susah. Ini tuh teman-teman, untuk karakteristik daunnya dia hampir mirip ya dengan musangking. Tuh dia manjang teman-teman, manjang seperti ini. Tapi kalau super tembaga itu dia lebih kaku teman-teman, sama kayak gimana ya, agak bergelombang gitu loh daunnya itu. Ini kalau musangking ini kan dia rata-rata aja ya. Nah dia kalau super tembaga tuh seperti ini teman-teman. Nah, deket apa namanya ini ya, tulang daun ya, tulang daunnya itu dia agak keriput-keriput gitu, bergelombang-bergelombang. Kalau ibarat jahitan baju itu dia berkedut gitu loh, gimana ya ngomongnya gitu lah pokoknya. Semoga teman-teman paham ya. Nah dan dia hijaunya itu cenderung lebih gelap teman-teman ya, lebih pekat. Tapi ini karena kondisinya, nah pokoknya begini. Nah nih lebih pekat. Tapi ini kondisi pohonnya kemarin agak kurang sehat teman-teman, karena akhirnya kering hampir 2 minggu dia. Waktu kemarau kemarin itu dia nggak kena saya siram sama sekali, akhirnya kuning teman-teman daunnya. Ini yang kemarin nih. Nah ini kuning sekali teman-teman. Tapi ini sudah mulai menghijau lagi dan sudah pecah tunas lagi, alhamdulillah teman-teman. Ini sudah pecah tunas lagi. Nah itu ya, sudah pecah tunas. Mudah-mudahan bisa segera inilah, lebih tumbuh lebih cepat. Karena saya seneng sih kalau ngelihat pohon yang udah tinggi gitu teman-teman. Jadi nanti ketika sudah tinggi sekitar 3 meter, kalau memang postur batang utamanya masih kecil, nah nanti akan saya potong pucuk teman-teman. Dan ini ada perakaran yang melingkar. Saya sempat konsultasikan dengan Pak Agus Widodo ya. Teman-teman pasti tahulah siapa Pak Agus Widodo. Bagi yang mengikuti YouTube perdurianan ya, harusnya sudah tahu. Jadi saya tanyakan ke beliau, ini sebaiknya dipotong atau tidak. Beliau menyarankan untuk dipotong saja, karena saya pernah menonton di video YouTube beliau itu, akar yang melingkar seperti ini tuh di sininya nanti rawan bisa bikin busuk pangkal batang teman-teman, dan dia mencekik perakaran yang lainnya. Tapi ini saya belum potong, saya observasi dulu untuk pohon duriannya. Nah ini kok dia tumbuh tunas-tunas air seperti ini. Apakah stres atau gimana ini teman-teman? Banyak sekali lagi tumbuhnya. Ini jangan-jangan mau berbunga. Kita buangi saja teman-teman. Ini untuk sambungannya ini di sini nih teman-teman. Kalau nggak salah ini ya kayaknya. Nih bekas okulasinya, tapi sudah tidak terlihat lagi teman-teman. Nah, dia karakteristik batangnya agak seperti musangking juga ya teman-teman, agak berwarna merah, tidak coklat seperti bawor gitu. Nah jadi kenapa sih saya menanam pohon durian ini? Karena yang pertama saya suka makan durian ya teman-teman, dan yang kedua durian tuh harganya mahal teman-teman, apalagi durian premium seperti ini ya. Semusim-musimnya durian premium seperti ini teman-teman, saya lihat saya amati di toko-toko durian store premium ataupun di kebunnya sendiri, itu pun harganya tuh stabil teman-teman. Jadi ya paling stabil lah ibaratnya. Kalau alpukat ini teman-teman, sempat waktu itu karena lagi panen serentak, panen raya, harga alpukat tuh turun teman-teman. Jadi dari segi harga pun durian ini lebih stabil satu.
kalau untuk dikomersilkan ya. Tapi ini saya nggak tahu sih akan saya komersilkan atau tidak, karena ya pohonnya saja cuma 3 ya teman-teman. Dan yang alasan selanjutnya itu ya, untuk beli durian premium itu rasanya saya masih sayang teman-teman, uangnya ya. Sanggup, tapi ya rasanya untuk ini saja, kalau di durian store premium teman-teman, Super Tembaga itu kalau barangnya ada, saya pernah mendengar di YouTube channelnya Durian Traveler itu bisa jutaan per kilo teman-teman. Bukan per butir ya teman-teman ya, tapi per kilo. Bayangkan kalau satu butirnya itu 2 kilo. Kalikan saja teman-teman. Itu sudah berapa juta gitu. Itu satu butir teman-teman ya. Jadi lebih baik saya tanam sendiri gitu. Jadi saya bisa makannya itu dengan senang hati lah, tanpa memikirkan harga ya. Syukur bisa dikomersilkan ya. Begitu, walaupun tidak dalam skala yang besar ya, siapa tahu bisa gitu teman-teman. Dan ya yang selanjutnya, berkebun ini saya rasa untuk ini ya, bisa untuk kita healing juga teman-teman, untuk hiburan. Ya asalkan tadi dirawat teman-teman ya. Kalau nggak dirawat, tanaman kita nggak subur ya. Walaupun tujuan utama kita tadi bukan untuk komersil, tapi ya setiap kita berkunjung ke kebun, masa ngelihat tanamannya nggak subur gitu loh teman-teman. Tingginya itu nggak nambah, nggak ada pertumbuhannya, nggak ada perkembangannya gitu kan ya. Buat apa gitu teman-temannya, buang-buang waktu saja gitu. Jadi asalkan dirawat teman-teman. Jadi ini bisa jadi hiburan juga. Kalau lagi berbuah panen, itu juga bisa menyenangkan hati pemiliknya begitu teman-teman. Insya Allah teman-teman, asalkan kita rawat dengan baik, nanti tanaman ini akan berbakti dengan sendirinya kepada pemiliknya begitu. Ini alpukatnya nggak mau berbuah karena memang ini agak saya abaikan teman-teman ya. Saya berharap dia berbuah tanpa saya pupuk. Nggak taunya ini sama sekali teman-teman, belum pernah saya merasakan buah alpukat dari kebun saya ini. Tapi kalau punya abang saya ini, nggak pernah ditengokin alpukatnya ada yang konsisten berbuah teman-teman. Beberapa kali sudah saya buatkan videonya tuh, bunganya ada, nah itu tuh buahnya ada tuh teman-teman, bulat-bulat. Jadi begitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memang mau menanam pohon durian premium, sebaiknya untuk perawatannya itu diperhatikan. Yang pertama itu, sediakanlah air terlebih dahulu teman-teman. Kalau bisa, kalau memang tidak bisa dan teman-teman hanya menanam skala pribadi, nantinya akan anggaplah akan dikonsumsi pribadi sama teman-teman sekeluarga, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nggak disiram sama sekali teman-teman. Kalau teman-teman di awal penanaman itu nggak disiram sama sekali, insya Allah pohonnya akan mati. Dan kalau memang tidak ada pengairan teman-teman, tidak ada irigasi di perkebunan teman-teman, usahakan ketika mau tanam teman-teman itu di musim hujan. Jadi kita nggak repot nyiram. Nah, kalau saya karena pohon saya ini hanya ada 3 dulu sekali teman-teman, itu setiap hari saya ke kebun ini saya bawa 2 galon air teman-teman, karena saking nggak ada air di sini ya. Jadi dulu ada 4 teman-teman, sama Cumasi itu ya. Jadi satu pohon ini saya kasih setengah galon teman-teman. Tujuannya setidaknya pohon ini tidak kekeringan sama sekali teman-teman. Jadi harapan saya ketika saya setengah galon setiap hari hingga nanti turun hujan, itu minimal pohon ini bertahan hidup teman-teman, minimal dia dapat air gitu loh. Dan setidaknya mudah-mudahan sih dengan setiap hari disiram itu, airnya itu bisa sampai perakaran bawah gitu teman-teman ya. Karena setiap hari kita basahi, walaupun hanya setengah galon itu nggak nyampe 10 liter ya teman-teman di setengah galonnya itu. Begitu teman-teman. Dan yang kedua teman-teman, yang tidak kalah penting itu penyemprotan teman-teman ya. Durian premium itu biasanya rawan terserang oleh hama teman-teman, baik itu hama serangga ataupun hama jamur teman-teman ya. Oleh sebab itu sebaiknya paling tidak 2 minggu sekali itu insek fungi, dan seminimal mungkin teman-teman tambahkan gandasil daun lah teman-teman. Jadi nggak usah repot-repot lah pupuk mikro yang lain, gandasil daun aja teman-teman. Insya Allah pohonnya akan bagus ya. Dan kemudian itu olah tanah teman-teman, tidak kalah penting. Bagi yang ditanamnya itu busut seperti ini teman-teman,
Jadi ketika busutnya itu mungkin masih kecil ya dulu, belum terlalu lebar, itu sebaiknya per 6 bulan itu dilebarkan lagi teman-teman, seperti ini. Ini kan tajuk pohon ini teman-teman, ujung percabangannya itu sudah mencapai ujung busut ya. Nah itu sebaiknya dilebarkan lagi teman-teman ya. Ini belum saya lebarkan lagi ya. Nah jadi kenapa begitu? Karena beberapa teori mengatakan ya di YouTube channel yang saya tonton, ujung tajuk pohon durian ini, percabangan ini adalah indikator akar teman-teman. Jadi ketika akarnya itu ujung percabangan itu sudah menyentuh ujung busut, berarti akarnya itu juga udah di ujung busut teman-teman. Jadi sebaiknya dilakukan pelebaran supaya akar permukaannya itu juga nanti bisa berkembang ya teman-teman. Nah ketika perkembangan akar itu bagus teman-teman, maka otomatis perkembangan si pohon itu sendiri akan bagus juga teman-teman, begitu. Dan ya kurang lebih seperti itu teman-teman perawatannya. Untuk pemupukan sih sebulan sekali ya, ditabur aja lah teman-teman pakai NPK seimbang 16-16 gitu, bebas lah dari merek apa aja. Saya sih pupuknya itu ya teman-teman. Terus kemudian kalau mau lebih bagus ya tambahkanlah ngambil mudahnya ya teman-teman, vermikompos aja gitu. Setahun 2 kali teman-teman di permukaan tanahnya vermikompos, atau di ujung di ujung ini busut ini teman-teman, digali sedikit melingkar, tabur vermikompos teman-teman, baru ditutup. Nggak apa-apa lah, saya rasa nggak akan menyebabkan pembusukan ulang fermentasi, karena vermikompos ya itu tai cacing teman-teman. Dan ya kurang lebih begitu teman-teman. Kalau memang di daerah teman-teman pH tanahnya itu cenderung asam, ya mungkin bisa dikasih kapur dolomit juga teman-teman ya, untuk menseimbangkan pH dan untuk menetralkan pH, dan ada kandungan magnesium sulfatnya juga sih kalau nggak salah, itu juga penting ya teman-teman. Oke, ini videonya sudah panjang sekali ya teman-teman, padahal duriannya cuma 3 yang kita review. Ini kebunnya kayaknya barusan dibersihkan nih sama bapak saya, terima kasih ayahku. Kalau saya paling saya cuman durian ini aja teman-teman yang saya bersihin. Selanjutnya ya saya nggak pernah bersih-bersih ini karena saya nggak kuat tenaganya ya. Ya teman-teman lihat aja lah di video saya yang lain, itu semak belukar teman-teman pohonnya. Oke teman-teman, cukup sekian video curhat-curhat kita, cerita-cerita kita hari ini teman-teman. Dukung terus ya YouTube channel Kebunku Cirila bagi teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang bertani durian juga, berkebun durian juga. Semoga pohon duriannya sehat dan bisa menghasilkan buah durian yang bagus teman-temannya ya. Dan buat teman-teman petani yang lain, tetap semangat. Mudah-mudahan pertanian Indonesia semakin maju. Intinya kita harus terbuka teman-teman dengan ilmu baru yang datang. Kita jangan menutup diri ya dengan perkembangan zaman, karena negara tetangga kita seperti Vietnam itu kita udah kalah jauh sekali teman-teman. Vietnam, Thailand ya, Malaysia juga, kita pertanian kita kalah sekali teman-teman, teknologi pertanian kita sama mereka. Jadi terus belajar teman-teman, begitu. Mudah-mudahan akan mendatangkan hasil yang baik kepada kita gitu. Terima kasih banyak teman-teman semua yang setia menonton, apalagi yang menonton videonya dari awal sampai akhir teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa diberikan kesejahteraan dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah teman-teman.